Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara mengenai fungsi bernilai vektor. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada bukti dari aturan rantai untuk fungsi bernilai vektor. Mari kita mulai. Jadi ini akan kita buktikan, misalkan G itu pemetaan dari suatu himpunan dari RP ke Rn, dan F tidak harus Rn, suatu subhimpunan dari Rn ke Rm. Tentu saja dalam hal ini ada tambahan bahwa range dari G itu harus subhimpunan dari domain fungsi F gitu ya. Range dari G itu harus menjadi subhimpunan dari domain fungsi F. Jika G mempunyai turunan di A dan F mempunyai turunan di GA, maka F komposisi G yaitu F dalam kurung GX ini mempunyai turunan di A dan turunannya itu diberikan oleh F aksen GA dikali G aksen A. Mari kita melihat buktinya menggunakan konsep limit di fungsi bernilai vektor. Jadi yang mau kita buktikan kalau misalnya B itu sebenarnya GA, akan ditunjukkan bahwa limit ini dibagi ini sebenarnya nol ya. Ini pendefinisian dari apa artinya turunan untuk fungsi bernilai vektor. Nah, saya akan tuliskan ini masih sama dengan yang di atas, FGX min FGA, tapi dalam hal ini saya sisipkan F aksen B, G aksen GX min GA, gitu ya. Ditambah belakangnya juga F aksen dari GX min GA dikurangi dengan itu. Tujuannya adalah apa? Kalau misalkan GX-nya saya misalkan adalah Y, GA-nya adalah B, ini menjadi FY dikurangi FB dikurangi dan F aksen B dikali dengan Y minus B. Tentu saja itu akan kecil menggunakan keterdiferensialan dari F di B ya. Dan cara yang sama kalau di belakang F aksen B-nya saya keluarkan, sisanya tinggal GX minus GA dikurangi dengan G aksen A dikali dengan X minus A. Tentu saja GX minus GA dikurangi G aksen A X minus A, tentu saja itu akan kecil kalau G-nya terdiferensialkan di A. Jadi yang di belakang saya akan menggunakan informasi bahwa G-nya terdiferensialkan di A. Yang di depan saya akan menggunakan informasi bahwa F-nya itu terdiferensialkan di B atau GA. Akibatnya semuanya akan kecil gitu ya. Semuanya akan kecil. Tentu saja kecilnya epsilon gitu. Epsilon dikali dengan X norma dari X minus A. Nah, jadi saya punya ini berdasarkan ketaksamaan segitiga, saya akan mendapatkan ini dan belakang. Saya pikir ini tidak masalah. Nah, ini di luar skop dari perkuliahan kita. Tapi dapat dibuktikan kalau kalau saya punya F aksen B, teman-teman masih ingat ya, dia adalah transformasi linear. Di titik B, dia adalah transformasi linear. Artinya bisa saya bayangkan dia adalah matriks, matriks berukuran katakanlah kalau F berarti matriks berukuran M kali N gitu ya. Matriks berukuran M kali N. Nah, nanti kalau saya kenakan pada X, tentu saja ini norma di Rm ya. Dia akan lebih kecil sama dengan M1 dengan norma X, X-nya itu tentu saja norma di Rn gitu ya. Nanti bisa saya buktikan bahwa transformasi linear ini dikenakan pada X, pasti normanya itu akan kurang sama dengan suatu M1 bilangan positif kali dengan ini. Nah, sebenarnya eh kalau teman-teman mau lihat buktinya bisa ditanyakan ke saya waktu di kelas atau teman-teman bisa melihat buku lanjut yaitu mengenai analisis fungsional ya kita tidak akan bahas sampai ke sana. Nah, karena G terturunkan di A, maka ada delta satu positif sehingga GX minus GA ini kurang sama dengan epsilon dibagi 2 per M1. Jangan lupa M1-nya sudah ada ya, teman-teman ya. Jadi 2 per epsilon dikali dengan X minus A untuk setiap X minus A kurang dari delta satu gitu ya. Tentu saja nanti ini X minus A, ini epsilon dibagi 2 M1 dikali dengan X minus A. Lalu nanti F aksen B-nya itu dikali dengan X, dia akan lebih kecil dari M1 dikali dengan eh, mutlak dari itu, sehingga ini akan lebih kecil dari epsilon per 2 gitu ya. Akibatnya dia akan menjadi epsilon per 2 dikali dengan norma dari X minus A. Saya pikir itu tidak masalah. Jadi yang belakang menggunakan keterdiferensialan di A, saya bisa buktikan bahwa dia kurang dari epsilon per 2 dikali dengan norma dari X minus A. Yang di depannya juga ingin saya buktikan bahwa dia akan kurang dari epsilon per 2 dikali dengan norma dari X minus A. Dengan memilih delta tertentu. Gitu ya, delta tertentu. Nah, karena G terturunkan di A, juga dapat dibuktikan ini juga
di luar scope dari perkuliahan kita, tapi nanti dapat dibuktikan ada delta 2 dan ada M2 positif, sehingga GX minus GA itu kurang dari atau sama dengan M2 dikali dengan norma X minus A untuk setiap norma X minus A-nya itu kurang dari delta 2 ya. Tentu saja ini lebih besar dari nol juga ya. Oke, tapi karena continuous sepertinya tidak perlu ya. Nah, kalau saya tulis Y sama dengan GX, karena F terturunkan di B, maka nah sekarang saya mau berurusan dengan komponen pertama dari ketaksamaan yang di atas tadi ya. Jadi ini FY min FB dikurangi F aksen B dikali Y minus B gitu ya. Nah, tapi saya sudah tahu bahwa F-nya itu terdiferensialkan, terturunkan di B gitu ya. Sehingga dia akan lebih kecil dari suatu konstanta gitu dikali dengan Y minus B. Dalam hal ini dia akan lebih kecil dari epsilon dibagi dengan 2M2 gitu ya. Saya pilih epsilon dibagi 2M2 untuk setiap Y minus B kurang dari eta. Jadi kalau saya ada lingkungan eta, tentu saja etanya itu siapa? Etanya itu sebenarnya adalah GX minus GA, GX minus GA. Nah, ini GX minus GA. Supaya ini dipenuhi, maka ini harus lebih kecil dari eta. Maka X minus A-nya itu, norma dari X minus A-nya harus lebih kecil dari eta per M. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya punya X minus A itu normanya harus lebih kecil dari delta 1, lebih kecil dari delta 2, tapi dia juga harus lebih kecil dari eta per M2. Maka saya punya dengan memilih deltanya itu minimum dari yang lain, maka suku kedua pun lebih kecil dari epsilon per 2 dikali dengan norma dari X minus A. Kalau saya gabungkan semua informasi yang saya punya, maka terbukti bahwa ini yang suku yang panjang ini akan lebih kecil dari epsilon dikalikan dengan norma dari X minus A. Sehingga terbuktilah aturan rantai yang kita inginkan. Oke ya, saya pikir itu saja. Terima kasih.